biayai pemerintah, artinya obat-obat apa seperti TB, kemudian HIV itu kan obat-obat artinya obat-obat apa istilahnya ya. Hmm, ya istilahnya pokoknya obat-obat yang dibiayai pemerintah. Nah itu bagaimana sistem pengadaannya, bagaimana itu ya nanti itu kira-kira akan akan seperti di puskesmas kan begitu ya obat-obat apa yang sudah di puskesmas apa itu namanya obat-obat yang TB ya HIV itu yang sudah di puskesmas sama Mbak obat-obat program ya itu namanya obat-obat program pemerintah. Nah itu artinya kan pasien kan TB apa itu kan pasien kan gak bayar ya. Bagaimana prosedurnya jadi apa namanya penderita-penderita TB dalam untuk mendapatkan terapi dan pemeriksaan secara rutin. Nah itu pemeriksaan dan terapinya itu eh, seperti apa kalau di rumah sakit ya. Itu kira-kira itu kemudian kalau yang manajerial pasti nanti hmm, kita belajar ya. Kalian belajar apa bagaimana sistem manajerial yang ada di rumah sakit ya. Itu pasti sudah sudah apa namanya nanti sudah hmm, standar gitu ya sudah standar dan sudah masing-masing rumah sakit pasti nanti akan beda misalkan RSSA ya pasti akan beda dengan yang di rumah sakit hmm, Bangil mungkin ada perbedaan walaupun secara umum juga sama ya pasti misalkan bagaimana pengelolaan di OK bagaimana itu pasti akan beda anunya apa namanya settingannya itu beda ya. Bagaimana sih pengadaan obat di kamar OK di RSSA? Bagaimana di Bangil? Nah itu. Kemudian juga bagaimana pengadaan obat di satelit-satelit misalkan di setiap ruangan misalkan IPD, ruangan eh, penyakit dalam, ruangan bedah, ruangan obgyn. Nah itu bagaimana sistem eh, pengadaan obat di sana. Nah itu eh, pasti akan eh, beda-beda ya, walaupun ada sistemnya apa eh, sentral, ada apotek di apotek sentral atau bagaimana. Nah itu pasti akan apa namanya ada perbedaan sedikit ya. Nanti bagaimana itu pengadaan, kemudian setelah pengadaan kan distribusi ya. Nanti distribusinya itu seperti apa ya. Ada penanganan, ada ODD, UDD ya, tidak semua yang apa namanya mengadakan sistem UDD dan ODD ya. Nah itu eh, kalau rumah sakit kecil itu biasanya tidak semua ruangan ya. Mungkin di ruangan tertentu ya. Mungkin rumah sakit besar semakin banyak apotekernya, farmasis klinisnya. Nah itu eh, lebih banyak ya akan ruangan yang apa me- menerapkan artinya ya menerapkan distribusi pelayanan obat secara UDD ODD itu anu, one dose one dose ODD one dose delay ya one dose delay ya eh, ODD UDD unit dose dispensing ODD one day dose ya one day dose dispensing artinya penyediaan itu dalam 1 hari atau ODD tapi kalau UDD kan unit dose dispensing kan setiap kali pakai ya beda ya
Yaitu bagaimana penerapannya di masing-masing rumah sakit ya nanti eh, ada perbedaan kira-kira seperti itu. Kemudian eh, terkait yang di farmasi klinik ya, karena farmasi klinik itu eh, terkait dengan penerapan farmakoterapi ya. Jadi bagaimana farmakoterapi yang ada di kuliah kita itu kita menerapkan eh, mata kuliah tersebut itu di rumah sakit. Kita akan bersinggungan atau eh, berhadapan dengan pasien gitu ya. Berhadapan dengan pasien, berhadapan dengan dokter di ruangan, berhadapan dengan apoteker juga yang ada di sebagai penanggung jawabnya. Nah, itu pasti kalian harus punya bekal gitu ya. Jadi eh, bagaimana obat-obat yang sudah dipelajari ya, farmakologinya ya, semua obat untuk semua penyakit ya, rumah sakit itu kan penyakit apa aja ya, di semua bagian, mulai dari bagian penyakit dalam itu kan paling ini ya, paling banyak gitu. Di situ kan eh, ada penyakit infeksi, ada DM, ada CKD ya, kemudian ada rheumatoid ya, ada rheumatologi. Nah, itu EPD itu memang eh, cukup banyak. Nah, yang perlu di ini, jadi obat-obat dibaca-baca lagi ya, obat-obat masing-masing penyakit itu dibaca kembali ya, diingat kembali. Kemudian yang perlu di ini bahwa penyakit itu ya tidak, kalau di rumah sakit itu apalagi di rumah sakit RSSA ya, yang teaching hospital atau Bangil juga eh, mungkin ada beberapa para peserta didik spesialis itu juga ada di Bangil ya, mungkin dari putaran dari UNER atau bagaimana itu ada di Bangil ya, mungkin tidak semua SMF, artinya tidak semua eh, bagian atau bagian penyakit, misalkan penyakit dalam, misalkan bedah, misalkan objin, ya itu belum semua kalau di Bangil ya, mungkin. Kecuali kalau di RSUA ya, itu semua penyakit apa namanya ada yang studi di situ ya, semuanya ada ada pendidikan spesialis di banyak bidang ya. Tapi kalau di Bangil mungkin belum 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 semua bidang eh, digunakan untuk eh, studi spesialisasi ya itu. Namun demikian itu sudah suatu suatu eh, suatu ilmu ya, suatu keberuntungan, artinya suatu kita sudah mengalami ini apa namanya kenal dengan, karena kalau ya kenal dengan bagaimana pengelolaan terapi pada pasien itu, kalau dengan PPDS itu biasanya lebih teliti ya, karena mereka kan belajar, jadi ininya itu lebih detail ya, diagnosenya lebih detail, ini labnya lebih detail, ini ya pokoknya ditulisnya itu lebih detail dia ya, ya dan ditulis sendiri ya itu biasanya itu para para spesialis itu ya, kalau di RS
di LSSA ya itu memang semua bidang ada spesialisasinya. Nah, biar di Kepanjen juga ada spesialisasinya ya di unit kardiovaskular itu ada karena eh, untuk apa? Untuk seperti kalian. Jadi untuk apa? Walaupun belum teaching hospital, tapi dia dipakai untuk belajar seperti kalian gitu. Jadi dipakai belajar sebagai dokter spesialis ya, seperti untuk magang juga gitu loh ya. Sehingga dia juga ininya penanganannya juga detail gitu ya. Jadi masih ini. Nah, itu eh, konsekuensinya, jadi bekal-bekal itu harus kita siapkan ya. Jadi siap kita eh, di sana kan 2 bulan ya. 2 bulan ya. Berapa bulan, Mbak? Nanti 2 bulan, sekitar 2 bulan. 2 bulan ya itu. Hmm. Nah, itu sambil kita belajar terus ya, belajar tiap hari belajar, pasti ada tugas pasti. Eh, di RSSA itu setiap hari itu diberikan 5 sampai 6 kasus ya. Nanti dari tiap hari itu mana yang akan dipresentasikan. Begitu juga yang dipanggil itu nanti Pak Kadir yang akan menghandle ya. Jadi Pak Kadir itu orangnya juga yo istilahnya pinter lah ya gitu ya. Jadi juga lebih detail juga ya kalau tanya itu ya detail sekali ya. Jadi eh, apa terkait makanya semua penyakit itu nanti misalkan eh, di penyakit dalam ya nah, nanti itu karena penyakit itu akan tidak mungkin atau ya tidak mungkin apa namanya tunggal kan ya. Misalkan hipertensi ya, tidak mungkin hipertensi aja karena sudah masuk rumah sakit itu pasti dengan kompleksitas yang eh, lumayan gitu ya. Jadi misalkan ada hipertensi, dia punya DM. Kemudian juga ada kardiovaskular. Nah, itu nanti yang penting difahami ya. Jadi suatu penyakit itu tidak sepotong-potong ya. Jadi kenapa sih hipertensi kok bisa CKD misalkan itu bagaimana mekanismenya? Gimana sih hipertensi kok bisa stroke misalkan? Bagaimana mekanismenya? Nah, itu kita harus eh, paham ya. Ya kalau stroke dok ya. Kalau nanti infeksi itu diawali dari eh, infeksi di lutut itu juga ada. Ada yang infeksi itu diawali dari eh, gigi misalkan juga. Nah, itu harus apa namanya? Kita harus menelaah ya artinya menelaah kira-kira